Halo rekan-rekan, kembali lagi dengan saya Metia Kartikasari. Pada video ini kita akan membahas tentang laporan arus kas. Laporan arus kas berguna bagi pengguna laporan keuangan karena memberikan informasi untuk membantu menilai kemampuan entitas untuk menghasilkan uang, memenuhi kewajibannya, dan memahami perubahan yang terjadi di aset dan kewajiban. Arus kas adalah sumber kehidupan bisnis. Tanpa arus kas, bisnis akan layu dan mati. Kita telah melihat banyak perusahaan dan negara selama krisis keuangan global yang bisnisnya berhenti karena kekurangan uang tunai. Oleh karena itu, masuk akal untuk menyiapkan laporan yang menunjukkan arus kas dari suatu bisnis. Ini adalah tujuan dari laporan arus kas. Arus kas penting untuk manajemen modal kerja suatu entitas. Modal kerja diperlukan untuk mendanai persediaan dan piutang sambil menunggu penerimaan dari penjualan. Arus kas melalui pembelian dan pembayaran persediaan dan tenaga kerja hingga penerimaan kas secara sederhana dapat digambarkan seperti ini. Tujuan dari laporan arus kas adalah untuk menunjukkan aliran uang suatu entitas selama periode tertentu, untuk menilai kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan untuk memenuhi kewajiban masa depan. Laporan arus kas menyajikan awal dan akhir saldo kas dan arus kas masuk dan keluar dari suatu periode pelaporan. Arus kas masuk dan keluar diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Seperti kita bisa lihat pada gambar ini yang merupakan contoh dari arus kas perusahaan JB Hi-Fi. Laporan arus kas membagi aliran kas masuk dan keluar perusahaan ke 3 bagian. Arus kas dari aktivitas operasi ditentukan dengan memeriksa pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi dan aset tidak lancar dan kewajiban tidak lancar di neraca. Arus kas dan aktivitas investasi ditentukan dari perubahan pos-pos neraca yang berhubungan dengan aset tidak lancar. Dan arus kas aktivitas pendanaan ditentukan dari perubahan pos-pos neraca yang terkait dengan kewajiban tidak lancar dan ekuitas. Laporan arus kas digunakan karena laporan laba rugi dan neraca tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang aktivitas ekonomi suatu entitas. Laporan laba rugi meringkas transaksi pendapatan dan beban entitas, tetapi tidak mengidentifikasikan aliran dana yang terkait dengan transaksi tersebut, dan perbandingan neraca yang berurutan akan menunjukkan perubahan posisi kas dari satu waktu ke waktu lainnya, tetapi tidak akan memaparkan arus kas yang terkait dengan perubahan itu. Laporan arus kas mengacu pada pergerakan uang tunai yang dihasilkan dari transaksi dengan pihak eksternal. Seperti yang dibahas sebelumnya, neraca mencantumkan aset atau keputusan investasi perusahaan dan kewajiban serta ekuitas atau keputusan pendanaan entitas. Laporan arus kas juga membantu mengidentifikasi perubahan pos-pos neraca. Misalnya, penjualan atau pembelian aset secara tunai akan berdampak pada neraca dan laporan arus kas. Demikian pula, meminjam uang dan membayar dividen kepada pemilik entitas adalah contoh transaksi yang mempengaruhi kedua laporan tersebut. Sehingga tujuan dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi tambahan yang disediakan oleh laporan lainnya. Umumnya, informasi yang diberikan harus membantu mengambil keputusan dalam menilai kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas, memenuhi komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo, termasuk pembayaran pinjaman dan pembayaran dividen, lalu perubahan dana dalam ruang lingkup dan atau sifat kegiatannya, dan memperoleh pembiayaan eksternal. Bersama-sama laporan laba rugi dan neraca berdasarkan akuntansi akrual dan laporan arus kas menyediakan sumber informasi yang kaya mengenai profitabilitas, likuiditas, dan stabilitas suatu entitas. Terlepas dari kompleksitas transaksi yang ada di perusahaan, tujuan dasar dari laporan arus kas adalah melaporkan apa saja yang masuk dan bagaimana uang itu dibelanjakan. Perusahaan perlu memperhatikan arus kasnya agar perusahaan dapat terus beroperasi dengan normal dan tidak terhenti. Rasio dapat digunakan untuk sinyal awal dari kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan pendanaan agar dapat segera diatasi. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Rekan-rekan dapat mempelajari lebih lanjut pada online resources yang sudah disediakan. Selamat belajar dan terima kasih.